Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia dan bersama saya Rizal Wijaya dengan tema partisipasi remaja dengan disabilitas dalam pemilu 2024. Dan saya juga akan buka kesempatan buat Anda yang ingin bertanya dan sekaligus berpeluang untuk mendapatkan hadiah masing-masing e-wallet Rp100.000 untuk 5 orang penanya terbaik ya. Silakan Anda bisa gunakan fasilitas telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau Anda juga bisa WhatsApp di 0812 118 8181 dan ikut berkomentar juga melalui kolom chat YouTube Berita KBR atau mention ke akun Instagram @kbr.id. Sertakan tagar Ruang Publik KBR dan Suara untuk Indonesia Bebas Kusta. Baik, saya tidak sendirian karena saya masih bersama Ibu Noviati SIP PPRBM ya, dari Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat sekaligus Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panwaslu Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan tentunya saya masih bersama remaja dengan disabilitas netra yaitu Mas Kenichi Satria Kafah. Luar biasa loh ya. Kalau tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol di awal, saya juga pengen menggali lagi nih terkait dengan tugas Ibu Novi salah satunya sebagai Panwaslu gitu ya, Panitia Pengawas Pemilu. Nah, ini kan kayak disebutkan di salah satu artikel yang dimuat di website KPU. Jadi masih ada permasalahan terkait dengan ketersediaan tempat pemungutan suara yang mungkin belum aksesibel gitu ya bagi pemilih disabilitas yang tentu dapat mengakibatkan kesulitan dalam menggunakan hak suaranya. Nah, sebenarnya sebagai anggota Panwaslu nih, bagaimana sih peranan Panwaslu untuk memfasilitasi remaja disabilitas dalam memilih dan memberikan hak suaranya dalam pemilu? Nah, mungkin boleh dijelaskan nih, Ibu Novi. Baik, terima kasih Mas. Jadi sebelum saya menjawab tadi bagaimana peranan Panwaslu dalam memfasilitasi remaja penyandang disabilitas untuk ini ya menggunakan hak pilihnya. Mungkin kita juga perlu flashback dulu kaitannya dengan konstitusi negara kita sebenarnya sudah secara jelas mengatur apa namanya kepemenuhan hak politik bagi semua penyandang disabilitas. Tidak hanya di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945, tetapi juga di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal yang tiga mengatur ratus lima tentang puluh ya. ya apa namanya Undang-Undang 7 Nomor 2017 Pasal 5 itu Oke. secara jelas itu menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan itu mempunyai hak yang sama sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, kemudian sebagai peserta pemilu dan juga sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian di dalam PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pemilu 2024 nomor 22 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dan apa namanya sistem informasi data pemilih itu sebenarnya juga sudah apa namanya memberikan eh, ruang yang seluas-luasnya terhadap penyandang disabilitas, mulai dari hak mereka untuk didaftar sebagai pemilih, kemudian hak untuk memberikan suara secara rahasia, kemudian hak atas TPS yang aksesibel, Hmm. dan juga hak untuk memberikan suaranya secara itu tadi ya Mas ya, rahasia, dan kemudian untuk mencalonkan ataupun dicalonkan sebagai anggota legislatif ataupun mungkin nanti jika mungkin ada yang berkeinginan untuk mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden, kemudian juga kepala daerah itu sangat dimungkinkan. Nah, jadi artinya semua semua kesempatan itu sudah diatur di dalam undang-undang, namun implementasinya memang masih belum apa namanya ya belum bisa berjalan secara maksimal. Jadi, nah kaitannya dengan ini lalu apa peranan Panwaslu sendiri atau Bawaslu dalam hal ini? Jadi salah satu tugas dari Bawaslu itu kan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengawasan pemilu. Hmm. Dan di sini kami mendorong karena kami berupaya untuk meningkatkan partisipasi apa namanya masyarakat. Jadi masyarakat secara keseluruhan termasuk penyandang disabilitas agar supaya mereka juga apa namanya mempunyai hak yang sama agar supaya mereka bisa menggunakan hak politiknya. Apa yang kami lakukan di antaranya yaitu memastikan agar semua penyandang disabilitas yang memang memenuhi persyaratan itu
terdata di dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, namun memang masih ada banyak sekali temuan-temuan di lapangan di mana penyandang disabilitas yang terdata itu ada yang didata tidak sesuai dengan spesifikasi disabilitasnya. Ada juga yang tidak didata karena memang kurangnya dukungan dari keluarga. Jadi kadang-kadang memang kami menemukan pihak keluarga yang tidak mau anggota keluarganya yang difabel itu didata sebagai pemilih Justru dalam, membatasi gitu ya, Ibu? ya, dibatasi. Kemudian ada juga apa namanya, misinformasi dari pendata, atau kalau di apa namanya di pemilu itu kan ada yang disebut petugas pantarlih ya Mas ya, Hmm, panitia pemutakhiran data pemilih. Itu juga masih ada beberapa miss di mana mereka yaitu tadi kesalahan dalam menginterpretasikan spesifikasi dari disabilitas, oke. atau mungkin juga ada yang seharusnya dia itu disabilitas tetapi tidak didata sebagai disabilitas. Nah, ini nanti akan membawa apa namanya efeknya itu pada saat nanti pelaksanaan pemungutan suara. Kenapa? Karena pada saat data itu sudah secara tersaji secara komprehensif sesuai dengan disabilitasnya, itu akan dijadikan sebagai catatan untuk membuat sebuah lokasi TPS itu aksesibel. Apakah di situ ada difabelnya atau tidak? Apakah di situ ada, misalkan ada difabel netra, oh berarti kebutuhannya di situ harus ada template Oke. untuk apa namanya surat suara. Kalau misalkan di situ ada apa namanya ada disabilitas yang menggunakan kursi roda, berarti lokasi TPS-nya harus aksesibel, Harus disiapkan tidak ya? iya betul, tidak berundak, kemudian juga tidak Hmm, berada di lorong sempit. Bilik suaranya juga harus apa lebar sesuai dengan kursi rodanya. Nah, di sini peran dari apa namanya Panwaslu itu adalah menjembatani agar supaya hal-hal yang apa ya yang seharusnya tidak terjadi, yang seperti tadi yang sudah terjadi itu tidak terjadi gitu, Mas. oke. Baik. Ya, dan sebelum kita lanjut lagi, dan saya juga lanjutkan nanti diskusi sama Mas Ken gitu ya, saya akan terhubung dengan penelpon kami dari Surabaya, ada Rahma. Halo, selamat pagi, Mbak Rahma. Pagi. Silakan Mbak Rahma. Mbak Rahma nama lengkapnya Mbak Rahma Irama ya? Rahma aja, Kak. Itu Roma. Oke, silakan Mbak Oke, Rahma. makasih. Iya, makasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Bu Novi dan Selamat Mas pagi. Ken. Ini saya mau bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa fasilitas untuk disabilitas ketika akan pemilu nanti itu sudah apa namanya diupayakan sedemikian rupa. Nah, pertanyaannya jika kemudian kami warga mendapati yang tidak seharusnya itu harus seperti apa dan Lapor untuk kemana di gitu? ya untuk disabilitas sendiri kan itu tidak semua memiliki kepercayaan diri tinggi ya untuk Hmm, keluar dan apa namanya melaksanakan hak suaranya gitu. Nah, kalau mendapati kondisi seperti itu Panwaslu apa namanya Panwaslu kira-kira akan melakukan seperti apa? Nah, untuk Mas Ken sendiri ada nggak pengalaman dari teman-teman sekitar yang apa namanya yang mengalami. mempertanyakan kok mau sih terlibat jauh dengan pemilu ini, apalagi kan banyak yang apa namanya alergi sama politik gitu kan. Oke. Kok Mas Ken mau dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, kira-kira motivasi apa yang Mas Ken miliki dan sosialisasikan ke teman-teman sekitar sehingga mereka mau ikut Berpartisipasi ya. langkah Mas Baik. Ken. Oke. Ya, Mbak Rahma, nanti Iya. setelah mengikuti talk show pagi hari ini, mungkin kita juga mengharapkan Mbak Rahma dan juga rekan-rekan masyarakat pada umumnya ikut menyosialisasikan juga ya, mengedukasi kepada orang-orang terdekat ya. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Baik, dan nanti akan dijawab oleh dua narasumber kami setelah jeda iklan tentunya. Kita harus break dulu dan setelah iklan kita akan kembali untuk meminta jawaban ya kepada Ibu eh, yang jelas Ibu Novi serta Kak Ken ya. Nanti akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rahma di Surabaya. Pertanyaannya agak panjang soalnya. Oke, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.